Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rohadatul Ainsy dengan NIM C2386201071 dari kelas BK 3C. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknik dan Keterampilan Dasar Konseling yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhajirin MPD Kons. Saya akan mempraktekkan dari awal teknik konseling sampai selesai, yaitu dari teknik mindfulness, invitation skill, paraphrasing skill, reflection to feeling, reflection to meaning, summarizing, challenging skill, goal setting skill, dan juga evaluasi. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama di sini saya akan melakukan teknik mindfulness terlebih dahulu. Dengan kesadaran penuh, saya pada hari ini akan melakukan sesi konseling dengan klien saya. Dengan kesadaran penuh, saya akan membantu klien saya dengan fokus tanpa memikirkan pembahasan selain pembahasan konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya saya sudah membaca intake inform yang telah Anda kirim kepada saya melalui WhatsApp. Apakah Anda bersedia untuk melakukan sesi konseling bersama saya pada hari ini? Bersedia. Baik, terima kasih ya. Ya. Sebelumnya di sini ada 3 kursi di mana Anda bisa memilih dari ketiga kursi tersebut untuk Anda duduki sehingga Anda merasa nyaman ketika duduk di salah satu kursi tersebut. Saya memilih yang ini, Bu. Silakan. Izin duduk, Ibu. Ya. Oke, di sini tersisa 2 kursi ya. Menurut Anda baiknya saya duduk di kursi sebelah mana? Ibu bisa duduk di kursi. Baik. Apakah posisinya sudah sesuai? Silakan. Ibu bisa geser ke sini. Seperti ini. Baik, sudah nyaman ya? Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadila Rohadatul Ainsy. Di sini saya bertindak sebagai konselor. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah hadir pada hari ini untuk melakukan sesi konseling dan mempercayakan saya untuk melakukan sesi konseling bersama saya, seperti itu. Dan juga sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Anda ada nama panggilan? Ibu bisa memanggil saya Asti. Baik, untuk kedepannya saya akan memanggil Anda Teh Asti ya, agar lebih nyaman juga. Oke, dan saya juga izin untuk membawa catatan ya. Baik, sebelumnya alhamdulillah ya kita bisa bertemu pada hari ini untuk melakukan sesi konseling bersama saya. Bagaimana sih kesibukan akhir-akhir ini yang dirasakan oleh Teh Asti? Baik, Bu. Untuk kesibukan mungkin seperti mahasiswi seumumnya aja ya, Bu. Mengerjakan tugas, apalagi sekarang kan menghadapi UAS begitu ya. Jadi banyak tugas-tugas yang dosen itu berikan maupun kelompok ataupun individu begitu. Jadi kesibukannya paling mengerjakan tugas ataupun mungkin berolahraga keluar ataupun ya main keluar gitu. Di sela-sela kesibukan Teh Asti, tapi Teh Asti masih bisa menyempatkan ya untuk lebih produktif dengan berolahraga, seperti itu. Bagus ya Teh Asti. Oke, Teh Asti, apakah Teh Asti sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Pernah. Pada saat semester 1 itu saya pernah mengikuti konseling bersama kakak tingkat. Ya. Berarti Teh Asti sudah mengetahui ya sekilas gambaran mengenai konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang konseling. Meskipun Teh Asti mungkin sudah tahu gambarannya sedikit, saya akan menjelaskan kembali bahwasannya dalam konseling ini tuh nantinya kita akan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Di sini saya sebagai fasilitator untuk membantu Teh Asti menyelesaikan masalah yang dirasakan. Dan juga jangan khawatir ya Teh Asti. Di sini juga ada yang namanya asas keterbukaan, ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Teh Asti jangan takut pembicaraan yang kita utarakan pada hari ini bocor kemana-mana, karena di sini ada yang namanya asas kerahasiaan, seperti itu Teh Asti. Dan juga
kita ada beberapa sesi ya Teh Asti seperti itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh Teh Asti. Dan juga saya di sini izin untuk merekam, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Nah, kiranya Teh Asti ada yang ingin mengetahui tentang pembahasan kali ini, apakah diperbolehkan, dan kalaupun diperbolehkan siapa saja sih yang boleh mengetahui? Mungkin yang boleh mengetahui hanya ibu dan orang tua saja. Hanya saya dan orang tua ya. Oke, Teh Asti. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu oleh Teh Asti? Ibu izin bertanya, mungkin untuk konseling ini akan dilakukan berapa lama dan juga apa aja sih manfaat yang akan saya dapat melalui konseling ini? Baik, untuk sesi konseling ini sesuai dengan kontrak yang telah kita tanda tangani ya, bahwasannya akan berjalan selama 4 sesi, di mana dalam satu sesinya itu sekitar 60-90 menit, dan juga nanti manfaat yang akan dirasakan yaitu diri Teh Asti itu akan lebih berkembang secara optimal dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dirasakan seperti itu. Kelihatannya Teh Asti ada hal yang sedang dirasakan. Iya itu, ya seperti biasa selalu ada masalah itu. Tapi Teh Asti tetap terlihat lebih ceria ya meskipun ada permasalahan yang sedang dirasakan. Terus apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? cukup aja. Baik, kalau seperti itu mungkin kita bisa mulai langsung aja ke sesi konseling. Jadi apa sih yang sedang dirasakan oleh Teh Asti ini? Ibu, mungkin untuk yang saya saat ini rasakan ini tuh permasalahan dari dulu, tapi masih saya rasakan sampai sekarang. Nah, saya itu selalu merasakan bahwa saya itu merasa insecure, merasa kurang pede, merasa untuk mengenal orang baru itu cukup sulit gitu. Jadi kalau misalkan mau akrab sama orang yang baru itu harus membutuhkan waktu yang lama gitu. Saya juga merasa kalau saya itu selalu kurang aja gitu daripada orang lain. Jadi saya itu memandangnya kalau misalkan orang lain itu lebih unggul dari saya. Jadi Teh Asti itu sering merasakan ketidakpercayaan diri ya. Sebelum kita mulai pembicaraan lebih lanjut, mungkin saya ingin mengetahui gitu, Teh Asti bisa menilai sejauh mana sih perasaan insecure yang Teh Asti rasakan. Nah, nanti saya akan memberikan skala yaitu dari 1 sampai 10, di mana 1 itu berarti Teh Asti sudah tidak merasakan apa-apa, dan perasaan kuat itu ada di skala 10. Seperti itu, boleh Teh Asti untuk memilih? Ibu mungkin di skala 8. Oke, di skala 8 ya Teh Asti. Berarti perasaan insecure yang dirasakan itu ada di skala 8. Iya. Oke. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi oleh Teh Asti? Mungkin saya merasa kalau misalkan perasaan insecure ini didasari oleh pengalaman yang kurang baik pada saat saya kecil gitu tuh. Kayak biasa mungkin ya kalau misalkan sama temen cowok itu suka ngedate yang kayak gitu, tapi saya memerankan tuh orangnya, jadi ya sampai sekarang itu masih suka keingat gitu kata-kata mereka gitu, meskipun kalau kata mereka itu bercanda. Jadi Teh Asti merasa tidak percaya diri itu karena adanya pengalaman yang kurang baik di masa lalu ya, terutama oleh teman laki-laki Teh Asti. Nah, dan itu terasa sangat membebani oleh diri Teh Asti atau bagaimana? Iya Ibu, sangat. Soalnya ini tuh kan udah lama ya. Harusnya kalau saya bisa ngilangin perasaan ini udah dari dulu gitu. Saya gak mau kan ngerasain insecure, kurang pede, karena itu juga mempengaruhi kan ke jiwa sosial saya gitu. Jadi kalau dibilang introvert banget enggak, cuman lebih kebanyakan ke introvertnya gitu daripada extrovert. Jadi Teh Asti mempengaruhi ya, karena hal itu mempengaruhi kepada
pada diri Teh Asti yang menjadi introvert gitu dan merasa sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Lalu apakah ada perasaan lain yang dirasakan oleh Teh Asti karena adanya akibat dari masa lalu tersebut? Ya mungkin sedih pasti ada ya. Mungkin perasaan yang lebih saya rasakan itu merasa saya itu kurang puas terhadap diri saya, itu pasti. Cuman serasa ada yang membatasi diri saya gitu Bu. Kalau misalkan saya mau tampil di depan misalkan ya, kan udah ada misalkan di pikiran saya mau ke depan gitu, tapi di sisi lain pikiran saya itu berkata kalau misalkan udahlah jangan, karena orang lain mandangnya bakal gini seperti itu sih. Jadi sepertinya Teh Asti itu merasakan perasaan ketakutan yang berlebih, ketakutan perasaan orang lain yang kurang baik, sehingga ketika misalnya Teh Asti ingin mencoba untuk memberanikan diri, tetapi pikiran-pikiran tersebut itu terus menghantui pikiran Teh Asti seperti itu mungkin ya. Lalu bagaimana sih Teh Asti ketika perasaan itu terus terjadi kepada diri Teh Asti? Apa yang dilakukan oleh Teh Asti? Mungkin hanya berdiam diri seperti itu. Soalnya saya juga suka bingung seperti itu. Kalau misalkan cara mengatasi si perasaan ini agar gak semakin tumbuh lebih besar itu gimana gitu. Jadi saya mungkin hanya berdiam diri. Kadang suka ada kalanya saya nangis gitu. Kenapa saya harus merasakan perasaan ini yang berkelanjutan? Jadi Teh Asti ini tuh kadang merasa bingung dengan perasaan yang dirasakan oleh Teh Asti, sampai-sampai kayak mempengaruhi kehidupan sehari-hari Teh Asti seperti itu. Dan mungkin Teh Asti ini tuh selalu memikirkan bagaimana sih penilaian orang lain terhadap saya. Apakah seperti itu? Ya. Baik. Lalu apa ada yang ingin diceritakan lagi oleh Teh Asti? Mungkin untuk perasaan saya ini itu, saya kan sudah beberapa kali ya Bu, misal bercerita kepada teman yang kayak gitu. Cuman ada kalanya sebagian itu cuman menanggapnya itu kamu itu harus bersyukur gini. Tapi kan maksudnya saya juga udah merasa bersyukur, cuman tingkatan insecure orang-orang itu kan beda ya Bu. Jadi saya juga kadang kalau misalkan mau bercerita itu suka jadi malas begitu Bu, soalnya tanggapan dari orang-orangnya itu seperti itu. Apalagi misalkan dari orang tua kan malah kita yang diceramahi seperti itu. Baik, jadi Teh Asti ini tuh sering gitu ya merasakan insecure yang sangat berlebihan. Nah, coba Teh Asti bisa lebih membayangkan gitu ya ketika diri Teh Asti ini tuh bisa menerima diri saya apa adanya dan tidak memikirkan kritikan orang lain seperti itu. Dan juga Teh Asti juga bisa untuk mencoba bercerita kepada orang yang tepat agar Teh Asti itu tidak merasakan insecure yang berlebihan. Lalu apakah ada perasaan lain yang dirasakan oleh Teh Asti? Perasaan lainnya itu mungkin ragu terhadap diri sendiri itu, karena ya itu didasari oleh rasa insecure itu sendiri. Jadi saya selalu ragu aja gitu sama kemampuan diri saya sendiri gitu. Kalau misalkan melihat orang lain gini, di sebagian pikiran saya itu mengatakan kalau misalkan saya juga bisa seperti itu, tetapi di sebagian lainnya ya mengatakan kalau misalkan saya juga bisa kayak orang-orang seperti itu. Jadi Teh Asti ini tuh merasakan perasaan ragu ya, sehingga keraguan itu membuat diri Teh Asti khawatir akan penilaian orang lain seperti itu. Nah, dan Teh Asti ini bisa ya melakukan untuk mencoba membayangkan bahwa diri Teh Asti ini tuh sangat berharga loh gitu. Diri Teh Asti ini tuh berharga tanpa adanya kritikan atau penilaian dari orang lain. Jadi diri Teh Asti bisa lebih berharga dengan value atau dengan harga diri
diri yang dipunya oleh diri Teh Asti seperti itu. Ketika Teh Asti melakukan hal seperti itu, apa yang akan dirasakan oleh Teh Asti? Mungkin kalau saya lebih bisa menerima diri saya sendiri itu mungkin akan merasa bahagia ya Bu. Saya juga akan merasa lega seperti itu kalau misalkan saya bisa merasakan hal itu. Karena ya kalau ditanya sekarang perasaannya gimana itu kayak ada yang ganjal gitu seperti itu. Baik, setelah melihat ya pembicaraan tadi yang telah Teh Asti sampaikan kepada saya, bisa saya rangkum bahwasannya Teh Asti itu merasakan perasaan cemas, takut karena sering memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap diri Teh Asti juga. Nah, dan juga Teh Asti juga merasa pandangan orang lain itu sangat berarti gitu pada kehidupan Teh Asti gitu. Sehingga mempengaruhi kepercayaan diri Teh Asti yang semakin menurun dan juga membuat Teh Asti ini tuh sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah benar seperti itu? Benar. Baik. Lalu, ketika Teh Asti merasakan bahwa pandangan orang lain ini tuh sangat penting, tapi mari kita coba pikirkan bahwa apakah benar orang lain itu benar-benar memperhatikan Teh Asti sepenuhnya gitu atau tidak, dan juga mungkin ada kalanya loh orang lain itu tidak memikirkan diri Teh Asti sehingga tidak membuat diri Teh Asti ini tuh merasa takut. Apakah bisa ketika seperti itu? Mungkin kalau misalkan saya mendorong diri saya lebih kuat untuk merasakan hal seperti itu, mungkin bisa. Saya pasti bisa melakukannya dengan cara mengalihkan pikiran yang negatif itu menjadi lebih positif. Lalu saya ingin mengetahui terlebih dahulu, Teh Asti ini merasakan perasaan insecure yang berlebihan. Lalu itu tuh membuat kemampuan Teh Asti itu menjadi terbatas. Lalu dengan adanya perasaan tersebut, apa sih tujuannya ingin dicapai oleh Teh Asti melalui sesi konseling ini? Baik Bu, yang pasti tujuan saya itu lebih ingin bisa menerima diri saya sendiri, lebih ingin meyakinkan kalau misalkan diri saya itu bisa loh, diri saya itu sama loh sama yang lain, nggak lebih rendah dari orang lain seperti itu sih. Jadi Teh Asti ingin meyakinkan diri sendiri, lebih menerima diri sendiri dan merasakan bahwa Teh Asti juga sama dengan orang lain, sehingga nantinya perasaan-perasaan negatif itu tuh akan hilang. Lalu apakah ada langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin untuk bisa mencapai tujuan tersebut itu saya bisa lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, mencoba berani untuk tampil di depan orang lain, dan juga lebih menekankan pada diri saya sendiri itu kalau misalkan nggak berubah sekarang mau kapan. Jadi langkah kecil yang bisa dilakukan oleh Teh Asti ini tuh salah satunya dengan memulai untuk berinteraksi dengan orang lain dan memberanikan diri untuk tampil di depan orang lain. Karena kalau tidak sekarang, mungkin kapan lagi ya bisa melakukan hal seperti itu untuk membuat diri Teh Asti ini menjadi berubah ke hal yang lebih positif. Nah, ketika Teh Asti bisa melakukan langkah-langkah yang barusan disebutkan, apa perasaan yang dirasakan oleh Teh Asti? Mungkin akan merasa bangga seperti itu pada diri saya sendiri karena sudah berani untuk melakukan perubahan. Jadi Teh Asti akan merasa lebih bangga terhadap diri Teh Asti. Lalu menurut Teh Asti bagaimana sih perasaan bangga tersebut? Perasaan bangga tersebut itu menurut saya bahagia gitu dengan diri saya sendiri karena saya itu ternyata bisa loh melakukan hal yang tadinya itu tidak saya pikirkan seperti itu, yang tadinya saya takuti tapi saya bisa lakukan. Saya bangga itu seperti itu sih. Jadi menurut Teh Asti perasaan bangga itu adalah
perasaan bahagia ketika Teh Asti bisa mencapai hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan hal itu tuh bisa dilakukan seperti itu. Baik, luar biasa ya Teh Asti sudah bisa menyebutkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh Teh Asti, sehingga Teh Asti ini tuh tidak membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang dan juga akan lebih memfokuskan diri menjadi lebih positif. Lalu bagaimana pandangan Teh Asti menurut Teh Asti terkait rencana yang telah tadi kita bicarakan? Menurut saya itu sangat cukup bagus ya untuk dilakukan, karena ya kalau misalkan gak dari sekarang kapan gitu Bu. Jadi harus mulai dari hal yang terkecil seperti itu. Dari misalkan pikiran saya harus berubah lebih ke arah yang positif seperti itu. Baik, jadi menurut Teh Asti rencana ini tuh sangat baik ya untuk awal perubahan dari diri Teh Asti, dan juga nanti mungkin terkait perubahan itu membutuhkan waktu, nanti kita bisa evaluasi secara bersama-sama. Terima kasih juga Teh Asti sudah bisa mengutarakan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Teh Asti. Semoga hal ini menjadi dampak positif dan bisa dilakukan oleh Teh Asti. Nah, dari pembicaraan yang telah sebelumnya kita utarakan, dan mungkin Teh Asti juga bisa mempertimbangkan gitu, sebagian kekuatan terbesar dari diri Teh Asti itu ya dari diri sendiri gitu ya, bukan dari orang lain gitu. Nah, dan juga Teh Asti juga sudah menyadari perasaan yang dirasakan oleh Teh Asti seperti apa, tujuannya harus dilakukan seperti apa. Nah, sekarang mari kita evaluasi kembali setelah membahas langkah-langkah dan juga tujuan Teh Asti. Nah, Teh Asti bisa memberikan skala lagi dari 1 sampai 10, di mana 1 Teh Asti sudah tidak merasakan apa-apa, dan 10 itu Teh Asti masih merasa kuat gitu terkait perasaan yang dirasakan oleh Teh Asti. Mungkin di 7. Oke, di 7 ya Teh Asti. Alhamdulillah setelah ngobrol tadi sudah ada perubahan yang bagus ya jika dibandingkan dengan nilai sebelumnya, yaitu ada di 8 dan sudah menurun ya ke 7. Ini merupakan salah satu peningkatan yang dilakukan oleh Teh Asti, sehingga Teh Asti itu merasa lebih percaya diri gitu. Itu langkah baik yang bisa dilakukan oleh Teh Asti. Bagaimana perasaan Teh Asti setelah melakukan atau setelah mengutarakan pembahasan tadi? Iya, jadi saya sekarang lebih merasa lega seperti itu ya Bu, karena saya bisa meluapkan apa saja yang saya rasakan selama ini begitu. Saya juga bisa lebih yakin kalau misalkan diri saya itu bisa loh melakukan perubahan gitu, jadi yang ke arah positif. Alhamdulillah ya Teh Asti sudah merasakan dan sudah lebih bisa membuka pikiran Teh Asti bahwa Teh Asti bisa mengalihkan perasaan-perasaan yang negatif itu ke perasaan yang lebih positif. Mungkin untuk sesi konseling kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih ya Teh Asti. Semoga untuk kedepannya Teh Asti bisa melakukan langkah-langkah yang telah tadi kita utarakan. Terima kasih Teh Asti. Terima kasih juga Ibu.